Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Citra Ayu, NPM 1814115. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agni Mapuja. Ini saya akan membahas gangguan pada cerebral palsy. Yang pertama itu ada hemiplegic atau kelumpuhan yang terjadi pada salah satu sisi tubuh. Terus yang kedua ada diplegic, kelumpuhan pada kedua lengan atau kedua sisi wajah. Dan yang ketiga ada quadrilegic yang merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Dan yang terakhir ada monoplegia, yaitu kelumpuhan pada lengan dan tungkai pada satu sisi tubuh. Selanjutnya, adapun pengobatan dengan terapi yaitu pertama ada fisioterapi yang melakukan beberapa teknik olahraga dan peregangan. Yang kedua ada terapi bicara. Yang ketiga ada terapi untuk membantu mengatasi kesulitan menelan. Dan yang terakhir ada terapi okupasi yang tujuannya untuk membantu pasien menangani kesulitan dalam beraktivitas seperti mandi atau berpakaian. Saat ini belum ada obat untuk mengobati cerebral palsy. Obat-obatan biasanya digunakan untuk meredakan gejala-gejala yang muncul. Dan beberapa obat yang dapat digunakan adalah yang pertama adalah diazepam atau baclofen. Digunakan untuk kekakuan otot yang luas suntikan botox. Kedua ada melatonin untuk membantu kesulitan tidur. Yang ketiga ada anti kejang, obat pencair untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Dan yang terakhir adalah anti nyeri untuk mengurangi rasa sakit. Di sini ada gambar jenis-jenis cerebral palsy. Dan saya akan menjelaskan yang pertama ada cerebral palsy spastik, yaitu membuat anak pengidapnya kesulitan merilekskan otot. Yang kedua ada cerebral palsy atetoid, yaitu memengaruhi kemampuan anak untuk mengendalikan otot-otot tubuh seperti lengan atau kaki. Dan yang terakhir adalah cerebral palsy ataksia, menyebabkan masalah keseimbangan dan koordinasi tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang mengenal cerebral palsy pada anak. Nah, sebelum kami memulai menjelaskan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agni Mapuja, NPM 18143442, dan rekan saya bernama Sri Citra Ayu yang NPM-nya 1814341115. Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan pengertian cerebral palsy menurut para ahli. Pertama, menurut Clark dalam Sri Widodo, cerebral palsy merupakan suatu keadaan kerusakan jaringan otak pada pusat motorik atau jaringan penghubungnya yang terjadi pada masa prenatal saat persalinan atau selama proses pembentukan saraf pusat. Yang kedua, Muhammad Effendi menjelaskan bahwa cerebral palsy merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada aspek motoriknya, tetapi terkadang disertai pula dengan gangguan penyerta seperti gangguan emosi, berbicara, kecerdasan, maupun sensorik. Yang ketiga, menurut Seo Harso dalam menjelaskan cerebral palsy merupakan gabungan dari dua kata, yakni cerebral yang berasal dari kata cerebrum berarti otak, terus untuk yang palsy berarti kekakuan, sehingga dapat disimpulkan cerebral palsy memiliki arti kekakuan yang disebabkan oleh hal-hal yang terletak di dalam otak.
Next, yang kedua, apa sih penyakit cerebral palsy pada anak itu? Mari kita bahas satu persatu. Di sini ada 4 poin yang kami akan bahas. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, gejala-gejalanya. Yang ketiga, penyebab dan mengobati. Yang keempat, faktor dan resiko. Nah, baik, yang pertama, pengertian. Pengertian cerebral palsy atau lumpuh otak adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan menjaga keseimbangan serta postur tubuh. Cerebral palsy adalah disabilitas motorik yang paling sering terjadi pada usia anak-anak. Cerebral artinya sesuatu yang berhubungan dengan otak dan palsy artinya kelemahan pada otot. Cerebral palsy disebabkan oleh terjadinya gangguan saat perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengontrol ototnya, dan gangguan ini dapat terjadi baik selama kehamilan ataupun setelah kelahiran. Meskipun penyakit ini adalah kondisi yang permanen seumur hidup, terdapat juga beberapa kondisi di mana cerebral palsy dapat membaik ataupun memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Next, yang kedua, apa sih gejala cerebral palsy ini? Gejala cerebral palsy biasanya tidak langsung terlihat